Indonesia kembali digemparkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ibu kepada ketiga anaknya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Tersangka berinisial MT berdalih karena faktor himpitan ekonomi sehingga ia tega membunuh ketiga anak lelakinya menggunakan parang. Ketua DPD RI, AA Lanyala Mahmud Mataliti merasa miris atas peristiwa yang terjadi pada ibu muda tersebut, karena kemiskinan harus merenggut nyawa anak-anak tidak berdosa sekaligus sang ibu. Sebagai daerah yang tertinggal, seharusnya Nias Utara mendapatkan saluran bantuan. Lanyala pun mempertanyakan penyaluran bantuan sosial oleh Pemda kepada warganya. Ia menilai terjadi penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sehingga warga yang susah makan luput dari perhatian. Diketahui, anggaran untuk bansos yang telah disediakan pemerintah tahun ini mencapai 234,33 triliun, dengan perincian bansos non-Jabodetabek sebesar 33,1 triliun. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan, kemanakah dana bansos itu disalurkan? Rakyat tetap dalam kondisi makin kelaparan, dana bansos raib entah kemana, sementara para pejabatnya hanya bisa turut berduka cita sembari mengatakan miris kepada warga-warganya yang miskin. Sebagai wilayah kepulauan, Nias yang berada di Samudra Hindia memiliki potensi sumber daya laut yang luar biasa, termasuk sejumlah pantai yang sangat indah dan alami yang layak menjadi potensi objek wisata selancar. Belum lagi hasil pertanian yang dikelola masyarakatnya. Seharusnya warganya tidak mengalami kesulitan ekonomi, apalagi sampai harus menahan lapar karena kemiskinan. Maka, ironis sekali ketika masih mendapati keluarga yang hanya makan sekali dalam 3 hari di wilayah yang kaya sumber daya alamnya. Seringkali, tekanan ekonomi memaksa ibu untuk bekerja meninggalkan anaknya. Bahkan tak jarang, hati nurani seorang ibu mati hingga sanggup mengakhiri hidup anak-anaknya dengan cara membunuh mereka. Hal seperti ini hanya bisa terjadi dalam sistem kapitalisme sekuler. Berbeda bila kita hidup dalam sistem Islam. Kebutuhan dasar merupakan masalah asasi manusia yang wajib dipenuhi. Karenanya, Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan pekerjaan yang layak agar para kepala keluarga mampu menafkahi keluarganya. Oleh karenanya, negara saat ini wajib bertanggung jawab menghilangkan penyebab utama terjadinya kelaparan, kemiskinan, dan pembunuhan, yaitu akibat dari penerapan ekonomi kapitalis ini. Negara harus berupaya mengakhiri derita ibu dan anak disebabkan kerakusan orang-orang berdasi yang duduk di kursi kekuasaan, hingga lupa diri untuk mengurusi rakyatnya sendiri. Maka, sistem Islam tersebut hanya akan dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan bernama khilafah, yang harus diupayakan kehadirannya oleh seluruh kaum muslim.